Halo, selamat malam pemirsa yang menyaksikan Visi Negarawan bersama saya Vera Bahaswan. Lalu apa tema diskusi kita malam hari ini? Berikut paket informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan kasus dugaan korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mengejutkan masyarakat Indonesia. Dalam APBN 2024, kementerian dengan anggaran terbesar saja hanya mendapat 147 triliun rupiah. Yang tidak kalah mengejutkan, 271 triliun diantaranya adalah kerugian kerusakan lingkungan. Kasus dugaan korupsi timah mengungkap borok-borok tata kelola sektor ekstraktif. Kasus ini melibatkan badan usaha milik negara yang justru memperlancar penambangan timah ilegal. Begitu pula kementerian teknis terkait telah lalai menjalankan fungsi pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Mulai teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai izin usaha pertambangan. Dampak negatif kegiatan ekonomi atau pembangunan ekonomi tidak hanya sekali dua kali saja terjadi. Sejumlah proyek yang disokong bahkan diinisiasi istana juga ada yang dituding menyengsarakan rakyat jelata. Seperti proyek lumbung pangan di Kalimantan yang diduga memicu banjir akibat pembabatan hutan. Rakyat kecil adalah kelompok yang paling merasakan dampak buruk kerusakan lingkungan. Beradaan kapal sedot timah di Bangka Belitung misalnya merusak ekosistem laut dan menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan. Sedangkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir akhirnya membuat petani rugi karena gagal panen. Kita ingin langsung terlibat dalam aktivitas keseharian yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan bertitik tolak, memberikan pendekatan untuk ikut serta merasakan beban yang ada dalam kehidupan keseharian masyarakat melalui aktivitas kemanusiaan. Masyarakat kita sudah berpikir bahwasanya kepentingan keseharian yang terasa amat berat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebuah kontribusi secara berpikir yang jauh lebih optimal, jauh lebih baik, jauh lebih strategis untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat sendiri. Pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi, yaitu peran negara untuk menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akademisi dari Swiss, Matthias Finger menuding sejumlah faktor politik sebagai penyebab krisis lingkungan, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, rendahnya komitmen politik gagasan, serta ideologi dan perilaku menyimpang para aktor negara. Pakar hukum dari Jerman, Christian Tomuskat, mendalilkan hak atas lingkungan hidup yang bersih termasuk dalam hak dasar manusia. Penegakan atas hak lingkungan hidup yang layak juga merupakan amanat deklarasi Stockholm yang tercantum dalam prinsip pertama. Isinya, setiap orang memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, dan kualitas hidup yang layak dalam lingkungan yang memungkinkan untuk hidup terhormat sejahtera. Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi juga layak disebut konstitusi hijau dengan hadirnya pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4. Dampaknya, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki pijakan yang kuat. Dalam batang tubuh dijelaskan, pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 mengakomodasi perlindungan konstitusi terhadap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan jaminan kelestarian lingkungan atas dampak negatif kegiatan perekonomian. Kejahatan alam dan lingkungan hidup layak disebut sebagai kejahatan konstitusional karena melanggar hak asasi manusia
untuk lingkungan yang baik dan sehat. Pemirsa, pada tahun 2013, jurnal Komnas HAM membahas topik lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Secara khusus, Komnas HAM membahas tentang ekosida, yaitu pemusnahan ekosistem yang menopang kehidupan manusia melalui eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif. Istilah ekosida atau ecocide dipopulerkan oleh mantan Perdana Menteri Swedia Olof Palme. Komunitas global menyebut bahwa ekosida dapat memicu genosida, terutama bagi masyarakat adat. Selain disuarakan, para pegiat lingkungan dunia, Paus Fransiskus juga menyebut ekosida sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan dosa terhadap ekologi seharusnya menjadi bagian ajaran Katolik. Dalam peringatan Hari Bumi 2021, Paus mengingatkan, Tuhan selalu memaafkan, manusia terkadang memaafkan, namun alam tidak pernah memaafkan. Kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada pekan ini, lalu apakah model pembangunan di negeri ini layak untuk dilanjutkan atau harus dikoreksi? Apakah di negeri Pancasila pembangunan sudah berpedoman pada etika lingkungan? Menurut catatan Walhi, kejadian bencana ekologi 10 tahun terakhir terus meninggi. Model pembangunan serta ekonomi dipercaya memicu bencana ekologi. Berbagai program pro lingkungan memang kita temukan dalam pembangunan. Transisi energi, perdagangan karbon hingga ekonomi hijau. Namun beragam proyek serta kebijakan berpotensi merusak alam. Sebutlah soal korupsi timah, ekspor pasir laut, lumbung pangan, hingga obral izin tambang. Melindungi Ibu Pertiwi, itu adalah tema diskusi kita pekan ini. Dan sudah hadir ketiga narasumber, yaitu pakar ekonomi lingkungan LPM UI, Dr. Alin Halimatus Sadia. Selamat malam Bu Alin, apa kabar? Malam, baik Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir. Kemudian pakar kebijakan publik, Dr. Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga pakar hukum lingkungan, Laude M. Syarif, PhD. Selamat malam Pak Laude. Malam, Mbak. Terima kasih sudah datang di Visi Negarawan. Bapak-bapak, kita akan, dan juga Ibu Alin, kita akan diskusi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, tidak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua kalangan. Berbagai program pro lingkungan memang kita temukan dalam cetak biru pembangunan. Namun beragam proyek serta kebijakan pemerintah juga dikritik oleh para pegiat lingkungan. Nah, apakah pengelola negara sudah memiliki pola pikir yang tepat? Apakah peranata hukum juga sudah ideal dan dijalankan sesuai dengan marwahnya? Apakah kebijakan publik pun meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya? Kita akan minta evaluasinya dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Bu Alin. Silakan Bu Alin. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perencanaan, kita sudah ada progres. Karena kita lihat misalnya kita punya di bidang perubahan iklim, kita ada NDC ya, National Determined Contribution, yang menyatakan target penurunan emisi yang itu terus diupdate sehingga reduksi emisinya semakin tinggi ya. Kemudian kita juga ada komitmen untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian RPJMN kita itu relatifly sudah lebih hijau dalam tanda kutip, RPJP juga seperti itu, tapi kan problemnya di implementasi. Kadang-kadang nggak koheren gitu antara target yang semakin ambisius dengan semakin ditinggikan tiap tahun ya. Betul, tapi polisinya tuh nggak koheren dengan target tersebut. Itu mungkin masalah utamanya. Dan kenapa seperti itu pasti ada interest yang masuk ke sana sehingga kebijakannya tuh nggak mengarah ke target tersebut. Sehingga tidak heran jika tiap tahun ya tidak achieve sesuai dengan target. Di renewable energy kita tidak achieve, kemudian juga kita punya komitmen untuk melaksanakan carbon tax juga tidak sesuai target. Hal-hal seperti itu ya biasa terjadi. Tapi secara rumusan yang memang harusnya dikontrol oleh pemerintah begitu ya, menjadi target untuk penurunan emisi, apakah memang sudah sesuai sebetulnya secara evaluasi? Kalau dari sisi target sih kita itu mengembirakan ya bahwa itu semakin ambisius. Tapi karena polisinya itu tidak ke arah sana, kita jadi was-was, jadi pesimis, itu ada risiko bahwa kita nggak bisa mencapai target tersebut gitu.
Dari segi indikatornya atau hanya dari segi prosentasenya? Dari sisi level untuk achieve itu. Jadi misalnya contoh ya, kita punya target, ini nggak terkait dengan NDC atau LTS, target jangka pendek aja, renewable energy kita mau mencapai 23% tahun 2025. Kita sekarang masih di angka 14%. Gimana caranya bikin itu double dalam waktu 2 tahun lagi gitu. Jadi kayaknya dalam mencapai target, itu tuh nggak disupport sama kebijakan, oke ini support untuk renewable energy harusnya seperti ini, dan gimana caranya di fossil fuels-nya, di bahan bakar yang high carbon intensifnya itu dibuat disinsentif gitu. Jadi artinya si renewables itu jadi lebih kompetitif gitu. Itu tidak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Betul. Secara aturan ya. Oke, nah itu dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi hukum bagaimana, Pak Laude? Ya, dari segi hukum saya pikir kita terjadi penurunan yang banyak ya. Padahal Undang-Undang Dasar kita itu hak atas lingkungan yang sehat dan bersih itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan itu tidak banyak loh di dunia yang memiliki klausula itu. Hanya yang saya tahu misalnya ada Perancis ada, South Africa ada gitu, tapi kayak Amerika Serikat, Australia, itu mereka tidak mengakui hak atas lingkungan di dalam konstitusinya. Sayangnya yang bagus dalam konstitusi itu tidak diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan akhir-akhir ini. Misalnya itu Undang-Undang Lingkungan Hidup kita itu mengadopsi dengan baik. Tiba-tiba ada Undang-Undang CK. Undang-Undang CK banyak memporak-porandakan misalnya. Jadi payung hukum sebelumnya sudah tepat? Sudah bagus. Ini bukan karena saya ikut-ikutan bikin hukumnya ya. Tetapi sekarang jadi dirusak seperti itu. Misalnya setiap proyek yang besar dan mempunyai dampak lingkungan itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya. Kalau proyek strategis nasional itu dikecualikan, jadi dinihilkan ya? Dikecualikan untuk itu. Okay. Bahkan di dalam Undang-Undang CK misalnya keterlanjuran itu menjadi, misalnya kita itu kan ada taman nasional beberapa, banyak dan bagus-bagus taman nasional kita itu sebenarnya kalau dirawat dengan baik, tapi dirambah oleh banyak sawit, oleh tambang dan macam-macam. Terus tiba-tiba dengan adanya Undang-Undang CK itu menjadi dimaklumi seperti itu. Jadi, alasannya kan untuk percepatan, Pak Laude. Percepatan apaan? Percepatan perusakan. Perizinan. Enggak, ya itu kan tidak ada izinnya, dia itu ilegal. You cannot legalize something illegal. Bagaimana kita kalau misalnya itu perambahan hutan itu dilakukan tanpa AMDAL, ya harusnya tidak memenuhi syarat gitu ya. Dan yang ketiga, seharusnya proyek strategis nasional itu kan harusnya bisa memberi contoh kepada proyek-proyek lain. Oke, proyek strategis nasional berarti dia mengikuti semua aturan perundang-undangan. Dia ukuran-ukuran ekonominya betul-betul bagus. Oh, tanggung jawab lingkungannya baik sehingga masyarakat bisa melihat, wah gini loh proyek strategis nasional. Lihat Morowali. K3-nya nggak dipenuhi, pengelolaan limbahnya jelek semuanya. Bahkan pulau-pulau kecil yang dilarang ditambang yang kurang dari 2 juta hektar itu banyak yang ditambang. Pulau Wawoni, Pulau Kebaena itu di kampung saya pula. Itu di Sulawesi Tenggara paling banyak. Yang di Maluku, Buru, hampir semuanya dirusak. Jadi menurut saya dari segi undang-undangnya kita turun, dari segi implementasinya lebih kacau lagi. Terus akhirnya banjir di mana-mana. Yang seperti tadi diperlihatkan itu. Ya, yang dipersalahkan, wah curah hujan terlalu tinggi. Nggak pernah menyalahkan, oh gara-gara tanda tangan, ada izin. Dari segi izin ya, pada waktu saya di KPK, kita memiliki lebih 10.000 izin usaha pertambangan IUP. Tahu nggak yang memenuhi syarat yang kami sebut clean and clear, kurang dari 2.000. Selebihnya, sekitar 8.000-an lebih itu, ya ilegal. Sekarang tiba-tiba ada kebijakan baru lagi nih.
mau memberikan tambang kepada organisasi masyarakat yang tidak punya keahlian dan keterampilan untuk menambang. Syaratnya hanya punya badan usaha, Pak Laude. Ya itu. Jadi makanya itu menurut saya kalau kita merayakan Hari Lingkungan Hidup, kebetulan saya lahir Juni, jadi saya dekat perasaannya dan saya ngajar hukum lingkungan gitu kan. Tapi ya apa yang kita saksikan itu ya merayakan kesedihan atas penggerogotan lingkungan. Banyak sekali pekerjaan rumahnya begitu ya. Ya. Oke, bicara soal kebijakan, Pak Trubus. Iya, kalau saya melihat dari sisi kebijakan itu, persoalan lingkungan itu lebih kepada ini kepentingannya gitu loh. Apa yang kita maksudkan adalah bahwa semua kebijakan keluar itu atas pesanan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi elit, ya, pengambil kebijakan dengan mengabaikan yang namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu hanya dianggap sebagai ini saja tolok ukur, tapi tidak menjadi yang prioritas gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin lingkungannya harus diselamatkan, lingkungannya harus dilindungi, itu hanya dataran konsep. Kalau di dalam prakteknya enggak, karena apa? Satu, persoalan political will. Kemauan politik hampir elit di Indonesia, termasuk elit daerah, itu semuanya pada kepentingan ekonomi. Kalau ada cuannya, ya sudah kita jalan. Kalau nggak ada cuannya, ya udah tinggal. Jadi artinya apa? Semua perizinan, semua yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu adalah kepentingan cuan. Kalau asas katanya untuk mempercepat perizinan agar mempermudah juga agar investor lebih mau untuk masuk begitu. Alasan itu bisa dibenarkan tidak? Iya, itu yang pembenaran saja sebenarnya, lebih kepada kepentingan tadi, kepentingan kebijakan. Jadi kebijakan itu dianggap sebagai instrumen yang paling strategis untuk membenarkan dari kemudahan untuk akses. Tapi intinya dia tidak pernah memikirkan bagaimana publiknya, itu jarang gitu. Jadi publik itu dianggap sesuatu yang mudah diatur dan mereka taat, patuh kepada kepentingan kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan kan berkait dengan kekuasaan kan. Apalagi misalnya ya di daerah itu, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyatnya sendiri, ya naratnya harus patuh gitu. Kalau sudah diputuskan oleh kepala daerahnya, mau apa wong itu pilihan dia sendiri, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kebiasaan untuk resistensi, tidak ada pikiran kemudian untuk melawan, nggak ada. Apalagi kalau sudah menyangkut masyarakat masyarakat marginal, entah itu masyarakat adat, masyarakat minoritas, itu selalu dalam posisi yang kepentingan ininya tinggi. Misalnya kalau dia minoritas itu dianggap tidak memilih, tidak mendukung kepada kepala daerah itu otomatis langsung dianggap ditiadakan saja dengan berbagai cara. Kemudian nanti dianggap bahwa masyarakat adat itu dianggap sebagai kendala dalam proses percepatan pembangunan. Harusnya kan itu dilindungi, tapi tidak. Yang harusnya justru diajak berdiskusi. Diajak ngomong, ini kan ada konsep partisipasi publik dalam kebijakan publik. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Karena apa? Karena itu dianggap menghambat malahan gitu, menghambat bahkan merugikan, dan ujung-ujungnya juga tidak ada cuan yang masuk. Karena mental daripada elit-elit di kita ini adalah mental koruptif gitu loh. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, mesti akan dibukan. Yang terakhir itu saya melihat bahwa kebijakan di kita itu lebih kepada sifatnya elitis. Karena elitis dipaksakan top down. Sudah, kalau sudah lingkungan tuh jarang lingkungan yang namanya dari bottom up. Terus kita yang namanya partisipasi publiknya harus ada. Top down semua ya. Semuanya itu top down kan, semua diatur oleh ini, kemudian ujung-ujungnya ketika sudah ada kemauan nanti dibagi-bagi. Kamu dapat apa, lu dapat apa, itu semua nanti perusahaan, entah nama korporasi, nama ya tadi ormas juga, sekarang belakangan ormas juga, itu nanti sudah dikapling-kapling. Jadi kapling-kapling inilah kemudian pada ujungnya adalah bahwa masyarakat itu hanya jadi korban. Itu aja, Mbak. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan kalau konteksnya, tetapi memang dalam konteks yang lebih lebih kepentingan politik ya. Memang kemudian eksistensi negara ada gitu. Karena apa? Karena kemudian
investor-investor ini kan berdatangan, ada yang dari luar, dari negara asing gitu kan. Terus ada seolah Indonesia sebagai negara yang istilahnya korporatif. Karena kalau enggak kita terlalu menutup diri, ya nanti ujung-ujungnya negaranya dikucilkan. Nah, itu ketakutan elit itu juga menyebabkan akhirnya kebijakan terkait lingkungan itu ya sedikit dimarginalkan atau kemudian diabaikan. Tapi nanti kalau ada pihak dari luar yang teriak-teriak tentang lingkungan, tentang environment yang buruk, yang jelek, itu baru kita secara mata ada. Jadi blueprintnya sudah ada, semua roadmap sudah ada semua, Mbak. Tapi semua tergantung pada political will itu. Kemauan politik untuk menerapkan implementasinya dan resiko-resiko yang tidak pernah dipertimbangkan secara matang. Jadi PR-nya di political will-nya begitu ya, dari para elit. Oke. Dan kami melakukan polling di sosial media, hasilnya mayoritas responden menilai kelestarian lingkungan kerap menjadi korban pembangunan. Nah, ini prosentasenya yang menjawab ya 88%, yang menjawab tidak 12%. Konstitusi mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep state capture ini tengah menjadi sorotan bersamaan dengan menguatnya narasi oligarki. State capture ini adalah korupsi politik sistemik di mana proses pembuatan kebijakan publik dan aturan main dipengaruhi atau dimanipulasi untuk menguntungkan dan melindungi kepentingan pengusaha ataupun penguasa. Saya ingin komentar dari masing-masing narasumber, dari Bu Alin. Ya, jadi kalau kita lihat perekonomian Indonesia itu backbone-nya adalah komoditi, SDA, ya, sumber daya alam. Dan harga dari komoditas ini itu naik turun ya, volatile. Kayak batu bara bisa di bawah $100 per ton, tapi pernah juga sampai 400 ton gitu. Sedangkan biaya ekstraksinya itu ya segitu-segitu aja gitu. Secara rata-rata ngeruk batu bara itu ya segitulah per ton. Nah, jadi di bisnis ini itu kita bisa jadi kayak mendadak. Ya, jadi kayak mendadak karena ketika harganya tinggi, wah tiba-tiba banyak nih uang kita. Nah, itu yang sebenarnya harus dilihat ya, bagaimana mendistribusikan rente ini, ya, rente dari komoditas ini. Itu sebenarnya hak siapa sih gitu kan? Karena cukup miris melihat ada daerah-daerah yang sumber daya alamnya melimpah, tapi kok penduduknya miskin gitu. Itu jadi uang kemana gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi ada nih dalam ketika kita melihat bagaimana ya sumber daya alam itu dikelola, ada namanya natural resource curse. Ini ada semacam mungkin pattern ya, walaupun ada juga negara yang nggak seperti ini. Yang negara-negara yang sumber daya alamnya itu melimpah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, kualitas demokrasinya rendah, kemudian juga indikator pembangunannya itu nggak bagus gitu dibandingkan negara yang mungkin sumber daya alamnya nggak melimpah gitu ya. Dan tentunya ini kita harus hati-hati. Ini kita bisa jadikan warning aja deh gitu ya, nggak harus pesimis juga terhadap ini. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa mengelola sumber daya alam ini? Kita punya berapa sumber daya alam? Kapan sebaiknya kita ngambilnya? Dan bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya alam, renewables, non-renewables itu bisa ditabung, istilahnya tetap tersedia untuk generasi mendatang. Berarti kan apa? Bukan dihabiskan sekarang gitu. Betul. Ya? Tapi hilirisasi bisa jadi salah satu solusi tidak? Hilirisasi itu adalah salah satu cara kita untuk mengcapture nilai tambah domestik dari ekstraksi sumber daya alam yang ada. Ya tentunya itu adalah upaya kita untuk mengenerate value ya untuk perekonomian kita. Tapi manajemen sumber daya alam dari mulai kita mengeruk hasil bumi di perikanan, di pertanian, kemudian di mineral, tambang ya, itu perlu di manage gitu. Tapi secara data kekayaan alamnya kita punya tidak sih? Atau jangan-jangan tidak semua wilayah, tidak semua daerah yang punya resources itu kita ketahui semua? Yang pasti yang namanya cadangan, ya kalau di mineral cadangan itu ada datanya ya, tapi memang itu kan kadang ditemukan cadangan baru dan lain-lain. Ya, selalu gitu. ada keterbaruan ya? Selalu ada. Nah masalahnya ketika kita tahu kita punya apa di mana, itu bagaimana kita mengeksploitasinya dan bagaimana distribusi rente itu dibagi gitu ya, sehingga akhirnya bukan si business owner ini yang akhirnya dapat semua. Dan ini peran manajemen fiskal jadi penting gitu ya, karena gimana caranya ketika ada windfall profit yang besar itu,
negara itu bisa mengcapture juga karena fungsi negara kan fungsi distributif ya, dalam artinya APBN-nya. Jadi sistem fiskal kita belum bisa mengakomodasi ya urusan distribusi rente ini sebenarnya. Itu mungkin salah satu problemnya juga. Rules-nya gitu. porsinya begitu ya. Betul. Oke, Pak Trubus? Iya, kalau saya sih melihat memang state capture ini lebih kepada ini ya, nilai atau nilai keuntungan ya, karena itu dia lebih menempatkan bagaimana ketika menguntungkan. Ini menguntungkannya dalam pengertian kelompok elit, bukan kepentingan untuk masyarakat secara ini, bukan, tapi lebih kepada elit atau termasuk dalam korupsi korporasi. Nah, jadi di sini yang mereka merasa untung itu jalan, Mbak. Nah, kemudian yang kita lihat juga state capture itu sebenarnya kan negara semuanya harus menguntungkan dalam konteks APBN, untuk kemudian masyarakatnya juga ada diuntungkan di situ. Tapi yang terjadi kemudian kan ketika korporasi harus berurusan dengan birokrasi, mau nggak mau kan korporasi juga mengeluarkan kos banyak, gitu. Nah, kos inilah yang harus diambil dari istilahnya mengeksploitasinya secara luar biasa. Misalnya kayak kita lihat Freeport itu kan begitu langsung gunungnya begitu dikeruk sedemikian rupa sampai akhirnya istilahnya perlindungan terhadap lingkungannya sudah nggak ada lagi, gitu. Yang ada adalah bagaimana target-target dalam konteks sumber daya alam yang sudah dihitung itu sesuai keuntungannya itu bisa lanjut, gitu ya. Itu yang lainnya menurut saya memang ini minimnya juga masalah budaya yang pada akhirnya adalah lebih menempatkan ini kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok penguasa, kelompok-kelompok elit yang ini korporasi dan sebagainya, itu kelompok-kelompok itu adalah selalu pengennya eksis dengan alasan keberlanjutan gitu. Jadi dengan eksisnya itu kemudian dia dengan segala cara itu kemudian mengabaikan hukum, mengabaikan norma-norma yang ada, aturan juga diabaikan semua. Yang penting adalah saya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika celah itu ada, aturan yang ada, nanti akan tidak pernah kita di dalam penegakan satu hukum lingkungan misalnya kemudian nanti tanyakan lingkungan, itu kemudian hasilnya memuaskan publik, itu kan sangat jarang. Publik ujungnya ya sudah jadikan korban aja. Karena itu state capture ini memang perilaku korupsi yang memang paling menggurita di dalam soal lingkungan, Mbak. Karena pada akhirnya kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan, kemudian tadi kaitannya dengan PSN misalnya, itu semuanya diperuntukkan untuk kemajuan bangsa, gitu. Sebuah bangsa akan maju ketika kemudian pertumbuhan ekonominya, kemudian industrinya masif, kemudian SDM-nya bisa bekerja secara industri, gitu ya. Itu yang dibanggakan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat yang istilahnya maaf aja seperti masyarakat Badui misalnya yang nggak pernah maju, itu dianggap sesuatu yang ini harus ditinggalkan, walaupun itu kalau perlu dimusuhin kan. Padahal itu mereka ini yang melestarikan lingkungan, mereka yang menjaga lingkungannya. Tapi dengan ada aturan yang dibikin sendiri, nanti ujungnya masuk ke situ, Mbak. Artinya masyarakat Baduy suatu saat akan tergusur. Itu kepentingannya itu, Mbak. Baik, Pak Laude? Ya, saya sambung saja dari dua pembicara sebelumnya. Pollingnya itu menurut saya itu valid. Pertama tadi kita bilang bahwa di dunia itu ada tulisan yang sangat terkenal, itu Curse of Natural Resources. Jadi kutukan orang-orang yang memiliki sumber daya alam yang besar. Ada Nigeria lah, beberapa negara Afrika, Indonesia, seperti itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita sempitkan lagi, di mana sih sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia? Misalnya emas paling banyak di mana? Di Papua. Iya, Timur ya. Seperti itu. Nikel Indonesia itu secara dunia paling tertinggi di dunia. Kita mempunyai deposit 21% nikel deposit di dunia gitu. Nomor 2 Australia 20% seperti itu. Di mana sih ada nikel? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Maluku. Makanya belum lama di Kompas ditulis itu daerah penghasil ini ya betul-betul tidak merata seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan dari ini? Jadi kalau bisa pasal 33 itu betul-betul tidak pernah terimplementasi dengan baik oleh undang-undang dasar kita itu. Walaupun bunyinya sebagus itu, tetapi yang dimiliki oleh tadi itu siapa itu? Para pengusaha dan elit politik.
Dan makanya saya bilang pada waktu di KPK dulu itu kan ada, kami punya program itu GNSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ditandatangani oleh Presiden sendiri, oleh semua aparat penegak hukum termasuk Panglima waktu itu, tanda tangan. Depannya Pak Jokowi, semuanya tanda tangan. Saya pernah presentasikan itu di Vienna, terus banyak yang tanya teman-teman dari luar negeri itu, apa hubungannya militer dengan national resources? Do they have that power? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya kamu datang ke Indonesia aja. Who are behind those? Saya bilang seperti itu. Makanya mereka harus tanda tangan. Sayangnya tanda tangan itu hanya berhenti di tanda tangan. Sekarang itu yang menurut waktu saya di sana itu saya jadikan seperti program utamanya KPK. Baik itu dari pencegahan maupun dari penindakannya. Misalnya nih, ada izin usaha pertambangan lebih luas izinnya di atas kertas dibanding luas wilayahnya. Saya mau kasih tahu ke provinsinya. Itu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara. Karena waktu itu izin itu masih bisa dikeluarkan oleh bupati. Datang bupati kemudian. Jadi tidak pernah melihat. Jadi tanpa ada pelibatan dari pusat ya? Sekarang itu kan ditarik ke provinsi, sekarang ditarik ke pusat bahkan akibat itu. Tapi makanya setelah di overlay akibat raja-raja kecil itu. Iya, seperti itu. Tetapi ketika pendistribusiannya setelah ditarik ke pusat pun itu menimbulkan masalah di daerah. Misalnya kewenangan tentang kehutanan sekarang menjadi pusat. Terus siapa yang jagain hutan? Yang jagain hutan misalnya Dinas Kehutanan hampir sekarang tidak di kabupaten. Jadi kalau orang mau merambah gampang saja. Jadi itu memang governance-nya sumber daya alam kita itu masih sangat ruwet dan sayangnya itu para elit politik ini yang darahnya juga dari sumber daya alam harusnya kan memikirkan bagaimana implementasi pasal 33 dari itu. Menjadi kemaslahatan untuk semua. Ini hanya menjadi kemaslahatan untuk orang-orang tertentu. Harusnya kalau memang sumber daya alam itu dikeruk, kemudian jadi kemaslahatan, disejahterakan untuk masyarakat yang di sana, semuanya makmur gitu ya. Ya contoh, semua orang tahu dulu kalau waktu kita masih kecil, siapa penghasil, pulau apa penghasil aspal di Indonesia? Pasti mereka bilang Pulau Buton, seperti itu. Tapi saya masih ingat kecil, rumah saya di Kabupaten itu mungkin sekitar 2 km dari rumahnya Bupati. Tidak ada aspalnya itu. Tidak ada aspalnya. Bertolak belakang dari brandnya. Ya, jadi lo bayangin, penghasil aspal, jalanannya tidak beraspal. So, di mana aspal kami itu? Mohon maaf ya, dibawa ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi makanya orang tempatan itu hanya menjadi korban sebenarnya. Tidak pernah mendapatkan nilai ekonomi yang besar. Baik, kita akan lanjutkan diskusi melindungi Ibu Pertiwi usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali di Visi Negarawan, kami melakukan polling di sosial media. Hasilnya mayoritas responden menilai perlindungan lingkungan yang lebih baik membutuhkan penegakan hukum yang lebih baik. Jadi ada 27% yang menjawab aturan lebih banyak, kemudian 73% yang menjawab penegakan hukum itu akan lebih baik. Saya ke Pak Laude. Profesor Jimli Asyidiki menyebut bahwa Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dapat disebut konstitusi hijau. Apakah amanat hukum dasar itu sudah tercermin dalam peraturan dan penegakan aturan di bawahnya? Saya sudah bilang dari awal, sangat sedikit negara di dunia yang menulis di dalam konstitusinya tentang pengakuan hak, bahkan itu dijadikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gitu. Tetapi di dalam implementasinya setiap hari jauh banget. Lo bayangin, kita tidak bisa lihat semua sungai di Indonesia. Tunjukkan saya sungai yang bersih, hampir tidak pernah ada. Tunjukkan misalnya saya tambang yang
betul-betul dikelola berdasarkan regulasi yang ketat. Satu aja, enggak usah banyak. Hampir tidak ada. Kalau misalnya tambang ya, mungkin saya harus sebut lah. Ada tambang nasional, ada tambang asing. Tambang asing yang saya maksud misalnya kalau dulu kita punya Inco, sekarang Vale. Itu mungkin tidak sempurna, tapi itu mungkin yang agak baikan. Yang selebihnya, tanggung jawab sosialnya hampir tidak ada, tanggung jawab lingkungan. Lo bayangin ya, saya masih ingat ada izin tambang batu bara di Kalimantan. Mereka menggali di mana? Di belakang kantor KPU. Regulasinya ngomong apa sih sebenarnya? Sebelum kita menambang, maka kita harus menyetorkan dulu dana rehabilitasi. Dana reklamasi untuk tambang. Tapi lihat, tambang-tambang kita itu habis digali, tidak pernah diperbaiki. Setelah Makanya dikeruk, bahkan yang jatuh, banyak yang meninggal seperti itu. Jadi tidak ada. Itu hanya ada di atas tulisan. Dan akhirnya lagi, Undang-Undang Minerba kita, yang lumayan bagus ya dulu, diganti dengan Undang-Undang Minerba. Yang dulu pakai izin, IUP. Sekarang jadi kontrak karya. Dikembalikan ke yang model yang dulu. Kalau padahal itu kan bagus kalau pemerintah. Oke, saya beri kamu izin 20 tahun. Kalau enggak, kamu penuhi kewajiban ekonominya seperti apa, kewajiban lingkungan seperti apa, taat regulasinya. Dan saya tidak akan perpanjang, saya akan bisa lelang untuk dicari yang lain. Oh, sekarang enggak, dikembalikan. Jadi memang kita, itu susahnya kita di Indonesia ini. Ada tataran hukumnya kadang tertulis, tapi dalam implementasinya jauh sangat berbeda. Oke, Pak Trubus, sudah banyak aturan soal perizinan usaha, di mana titik lemahnya sebetulnya, sehingga masih kerap muncul dampak negatif lingkungan? Kalau titik lemahnya itu sebenarnya lebih kepada kemauan politik itu kembali ke political will, kembali political will. Kalau lemahnya itu karena biasanya dia mau menegakkan ketika ada tekanan dari entah dari luar, artinya internasional, bisa saja tekanan dari masyarakat sendiri. Nah itu baru dia akan ada semacam istilahnya evaluasi atau semacam mapping baru atau melakukan semacam kajian-kajian. Kalau enggak ya sudah jalan saja gitu. Itu yang terjadi. Kemudian aturan-aturan yang dibuat itu kan bagi kebijakan publik itu dianggap sebagai pedoman saja gitu. Tidak perlu itu menjadi sesuatu yang harus ditegakkan ini. Karena apa? Karena untuk menegakkan sendiri itu membutuhkan satu struktur. Ya kan? Kalau substansi sudahlah, jelas substansi sudah sesuai aturan itu. Tapi struktur kan aparat yang melaksanakan. Birokrasi melaksanakan butuh kos, butuh macam-macam. Ya kan? Kemudian juga pelayanannya, masyarakatnya seperti apa. Nah ini kan ini. Yang kedua adalah budaya hukum itu sendiri. Budaya masyarakat kita itu kan cenderung kepatuhannya tinggi, apalagi di tengah politik dinasti, kemudian primordialisme, kemudian yang terkait dengan entah itu rasa, ya bau-bau, inilah ya golongan yang sama, kebangsaan yang sama, itu kemudian akhirnya ini penegakan hukumnya akhirnya nggak jalan gitu ya. Akhirnya yang muncul adalah ketika kita mau menegakkan satu aturan, yang ada adalah masyarakat itu mau nggak. Kalau masyarakatnya nggak mau lah itu baru melawan, ya kan. Jadi misalnya pada keberatan nanti lewat netizen itu macam-macam nulis di media sosial, kemudian ada yang viral, nah itu baru ditindak. Kalau nggak ada viral, nggak ada sesuatu ini ya lewat aja mbak. No viral, no justice. Justice nggak ada mbak itu ya. Yang lain lagi adalah kemudian aparat penegak hukum kita itu APH itu sendiri dalam posisi ego sektoral masing-masing mbak. Mereka nggak ada itu yang namanya di atas mengikuti sesuai komando di bawah, nggak ada. Ketika masing-masing ada cuan yang mereka bagikan, sudah yang patuh kemudian adalah mereka menutup mata semua ini. Dan ketika publik itu protes, ketika itu kemudian masyarakat itu merasa menderita, masyarakat bahkan menangis pun guling-guling itu yang terjadi adalah mereka menganggap itu ada bukan ketidakadilan, dianggap itu nggak paham gitu, kurang sosialisasi alasannya itu, kurang komunikasi publiknya, kurang informasi publik, dan bahkan yang paling menjelekkan kurang edukasi publik.
Itu kan selalu katakan seperti itu. Jadi Padahal template-nya dikembalikan ke sana alasannya. iya, alasannya mesti dibalikkan ke Oke. sana. Jadi nggak ada sesuatu kemudian Oke. yang dipikirkan adalah ini demi kemaslahatan Baik. umat. Ini adalah sesuatu yang kebaikan. Meskipun kita akui ya, dalam kebijakan publik terkait dengan lingkungan ini, banyak hal dalam penegakan itu sudah berjalan. Baik. Tapi memang lebih banyak ketekanan publiknya. Dari faktor publiknya yang nekan baru. Tapi kalau dari kemauan elit politiknya nggak mau, Mbak. Sehingga kebijakan itu muncul ketika political itu muncul ketika tekanan dari Oke. luar ataupun tekanan dari masyarakat Oke, itu. political will-nya aja nggak ada, apalagi law enforcement-nya begitu ya. boro-boro, iya, Oke, saya ke iya. Bu Alin. Bu Alin, pasal 33 ayat 4 Konstitusi mengamanatkan salah satu prinsip perekonomian nasional adalah berwawasan lingkungan. Bagaimana sebetulnya implementasinya sejauh ini? Iya, jadi kalau kita lihat perekonomian berwawasan lingkungan itu kan jadi harus sejalan antara ekonomi dan lingkungan yang seringkali sulit gitu. Berbagai aktivitas ekonomi menimbulkan banyak dampak lingkungan karena biasanya aktivitas ekonomi juga di motivasinya adalah maximizing profit, dia banyak bisnis sektor juga mungkin gimana caranya beroperasi dengan biaya yang murah yang akhirnya kalau law enforcement yang nggak ada, safeguard-nya nggak ada, maka kepentingan lingkungannya akan tercederai. Kalau saya boleh kasih 3 ya poin utama sebenarnya kalau kita ingin melakukan pembangunan berwawasan lingkungan itu, pertama adalah gimana kita menanggulangi perubahan iklim, ya permasalahan perubahan iklim. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, dan yang ketiga adalah mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi ini 3 hal yang sebenarnya jadi permasalahan utama ya. Kalau perubahan iklim itu sebenarnya sesuatu yang kita sudah rencanakan di Indonesia maupun jadi global action ya, global action. Tapi permasalahannya tidak semudah itu ya. Investasi yang dibutuhkan untuk mengatasi climate change, dari mitigasi, dari adaptasi itu sangat tinggi ya. Ada financing gap yang tinggi di situ gitu. Kemudian kalau dari eksploitasi sumber daya alam tadi, unsur politik juga, sistem politik kita yang cukup brutal juga ya, membuat kita akhirnya Bahasanya brutal ya. karena semua invest kan dari mulai partainya ini sampai calegnya itu juga kompetisinya tinggi, itu ada over investment di politik gitu ya, di sistem elektoral yang akhirnya mereka mau ada kembalian ya kan. Salah satunya adalah dari tadi sumber daya alam akhirnya yang digunakan. Kemudian yang ketiga tadi permasalahan lingkungan juga harus dianggap sebagai investasi. Jadi mengatasi permasalahan lingkungan itu harus dianggap sebagai investasi karena jangka panjang ya. Betul, karena apa, banyak dampak lingkungan yang nanti akhirnya berpengaruh sama kesehatan misalnya, dan itu nanti akhirnya menurunkan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Kemudian juga ketersediaan sumber daya di masa depan yang akhirnya untuk generasi mendatang. Jadi kita harus mindsetnya tuh investasi sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu untuk lingkungan ini. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, tidak lama lagi pemerintahan berganti secara esensi, dapat kita prediksi banyak kebijakan lama yang akan dilanjutkan oleh penguasa baru nanti. Lalu apa masukan dari masing-masing narasumber terkait dengan kebijakan khususnya di lingkungan? Pak Laude? Ya, pertama-tama saya sangat berharap bahwa dalam setiap kampanye kemarin itu bahkan ada debat khusus tentang lingkungannya. Ya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa diterjemahkan di dalam 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Pak Prabowo. Nomor 1, kalau betul-betul serius, seharusnya meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu betul-betul tidak bagus, tidak berpihak kepada lingkungan. Nomor 2, kita juga berharap bahwa mudah-mudahan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan-aturan lingkungan itu bisa tidak akan ada lagi pembiaran-pembiaran seperti itu. Nomor 3, kita juga berharap kepada pemerintahan yang baru untuk pembagian distribusi pendapatan antara masyarakat tempatan, sumber
asal sumber daya alam itu juga mendapatkan keadilan yang cukup. Jangan mereka hanya dapat banjirnya, jangan mereka hanya dapat debunya, jangan mereka semua lahannya tempat melautnya menjadi lebih rusak. Itu kan aktivitas eksternalitasnya itu besar sekali. Yang mendapatkan untungnya orang-orang yang dari luar, yang dari Jakarta bahkan dari luar negeri, sedangkan orang-orang ini tidak mendapatkan nilai ekonomi yang cukup. Nomor 4, kita berharap bahwa Pak Presiden akan menjadi panglima tertinggi untuk penyelamatan lingkungan ini agar komitmen-komitmen kita terhadap semua konvensi internasional yang kita tanda tangani. Mulai UNFCCC, Biodiversity Convention, Ramsar Convention, CITES, hampir semua kita tanda tangani. Tapi kalau tidak dijalankan, nggak akan ada gunanya. Dan kita berharap Pak Presiden nanti menjadi panglima penyelamat lingkungan. Itu harapan kita bersama ya, catatan dari Pak Laude. Kemudian Pak Trubus? Iya, kalau saya pertama dari institusionalnya, Pak. Jadi selama ini kan Kementerian Kehutanan itu digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu kalau bisa Kementerian Lingkungannya dicopot lagi, jadi terpisahkan dulu karena efisiensi, jadi digabung. Nah sekarang dipisah aja lagi, jadi khusus Kementerian mengenai lingkungan. Jadi ini mengembalikan seperti yang dulu dan kemudian penguatan ininya, organisasinya ke dalam. Itu yang penting. Nomor 2 adalah bagaimana kemudian Presiden nanti itu jangan lagi mengulang-ulang menyerahkan segala sesuatu kepada korporasi gitu loh. Tolong masyarakat adat itu dilindungi, masyarakat adat karena mereka, karena apa? Karena di IKN aja ini protes-protes tentang masyarakat itu banyak sekali ketersinggungan mereka karena soal lahan, soal pembebasan tanah lah gitu yang mengandung masyarakat adat. Ini yang penting sekali Mbak itu. Baik. Bu Alin? Ya, kalau diminta rekomendasi mungkin saya bisa bikin puluhan ya. Saya banyak ya. Karena PR-nya banyak ya. Tapi mungkin saya akan highlight 2 hal ya untuk saat ini saya ingin memberikan 2 rekomendasi. Itu pertama adalah bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan rente dari sumber daya itu dengan jangan ragu-ragu untuk mengenakan pajak seperti windfall profit tax ya ketika commodity boom. Ya, karena kita perlu itu. Ya, kita perlu meningkatkan tax ratio, kita juga perlu nabung dalam tanda kutip ya, karena sumber daya alam kita terutama yang tidak terbarukan akan habis dan kita harus switching dari sumber daya alam itu yang akan habis ke jenis capital yang lain. Nah, yang kedua adalah transisi energi. Transisi energi itu sulit dilakukan kalau kita masih protektif terhadap coal, batu bara, dan kurang support ke renewables. Dan itu yang saat ini terjadi. Kebijakannya masih pro coal, belum pro EBT gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Alin, Pak Trubus, dan juga Pak Laude atas diskusinya luar biasa, memberikan pencerahan pada kita semua. Dan pemirsa, antroposentrisme memandang manusia
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.